Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJTM kuartal kedua tahun 2021. Ya, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hoax suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BJTM ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJTM. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jatim sebesar 51,13%, 38 Pemda Kota sebesar 28,35%, dan masyarakat sebesar 20,52%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 6,7%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,9%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,3%, dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,2%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 16%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,1%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu NPL, CAR, sama LDR-nya. Untuk NPL gross-nya di 2020 itu hanya sekitar 4,27% dan mengalami kenaikan di 2021 ini menjadi 4,42%. Jadi ini tidak baik ya teman-teman untuk secara NPL gross-nya. Dan dari NPL net-nya dari 1,69% menjadi 0,93%, itu bagus. Untuk CAR-nya dari 2108 menjadi 2110 ya teman-teman, jadi mengalami kenaikan sebesar 0,02. Dan dari NPL sama CAR ini memang masih memenuhi dari standarnya BI. Tetapi untuk NPL gross-nya, kalau untuk perbankan, kalau saya lihat di atas 4 itu sebenarnya udah agak-agak berbahaya ya untuk di sektor perbankan. Untuk LDR-nya di 61,21%, dan di 2021 ini mengalami penurunan menjadi 52,25%. Dan menurut saya ini bagus, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang, memang untuk dari pihak bank memang harus lebih selektif dalam memilih nasabahnya. Terus ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk 2021 ini MPM-nya di 25,11% dan merupakan MPM yang paling tinggi dari 2014 sampai 2021. Untuk dari segi EPS juga merupakan EPS paling tinggi di 108 dan membuat PER-nya di 6,63 kali. Untuk dari segi PER ini merupakan PER yang paling rendah ya teman-teman, yang dimana yang sebelum-sebelumnya masih di atas 7 ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 680 dan membuat PBV-nya di 1,05 kali. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara histori, untuk PBV dari saham BJTM ini selalu di atas 1. Untuk dari segi DR-nya di 8,43 kali. Dan ini di sini saya mulai tidak begitu suka dengan DR dari BJTM, udah di atas 8, tetapi menurut saya sih harus mulai saya perhatikan ya teman-teman untuk kedepannya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 15,86%. Untuk dari segi ROA di 1,68%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 715. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1000. Jadi masih memiliki margin of safety 40%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena untuk dari segi hutangnya selalu mengalami kenaikan, tetapi udah menjadi